Dalam sebuah podcast, Mahfud MD ditanya apakah beliau akan meloloskan Gibran Rakabuming Raka ketika beliau menjabat menjadi Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD menjawab, beliau tidak akan meloloskan Gibran Rakabuming Raka karena putusan MK juga memiliki kesalahan. Berikut adalah cuplikan penjelasan dari Profesor Mahfud MD. Misalnya Pak Mahfud yang jadi ketua MK masih gitu ya, bakal ngelolosin Gibran nggak? Oh nggak bakal. Nggak bakal, pasti nggak bakal dong. Itu prosedurnya aja sudah salah. Jadi diajukan, karena mau kalah ditarik lagi. Pas di hari libur dimasukkan lagi dan diberi nomor di hari libur, kan nggak boleh. Betul. Nggak boleh kan, MK tuh bunyi undang-undangnya di hari kerja. Iya kan? Betul. Ini masuk terus diputuskan. Dan Anda bisa baca bocor halus tuh operasi-operasinya pakai menteri segala itu untuk ngoperasi para hakim untuk apa, ada dijanjiin apa yang tidak mau dikasih janji, diteror, mau diinikan dan sebagainya kan. Bisa kita pahami dari penjelasan Profesor Mahfud MD tersebut bahwa putusan MK nomor 90 sudah jelas-jelas memiliki sebuah kesalahan. Putusan tersebut dianulir menurut Mahfud MD telah melanggar konstitusi. Dan akhirnya karena putusan tersebut, Gibran Rakabuming Raka dicalonkan sebagai wakil presiden pada tahun 2024 serta terpilih menjadi wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Kemudian akhirnya dengan putusan ini muncul isu-isu tentang dinasti politik, yang mana dinasti politik ini tunjukkan kepada Bapak Presiden Jokowi. Tapi perlu kita ketahui bahwa putusan tahun 2015 mengesahkan tentang dinasti politik. Berikut adalah cuplikan videonya. Presiden Yusuf Kala meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang melegalkan politik dinasti, sebab keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Meski meminta masyarakat menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, namun Yusuf Kala menekankan agar masyarakat dapat memilih berdasarkan kemampuan calon kepala daerah, bukan pada aspek kekerabatan dengan kepala daerah yang sedang menjabat atau sebaliknya. Dalam pengujian pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, MK melegalkan siapa saja yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan kepala daerah dapat mencalonkan diri dalam pilkada. Kala mengingatkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Ia menyatakan selalu ada risiko penyalahgunaan wewenang dalam jabatan kepala daerah, baik yang memiliki hubungan kekerabatan maupun tidak. Tetapi, menurut Hasan Asbi, putusan MK nomor 90 yang menghasilkan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Bapak Presiden Subianto bukan hanya menguntungkan Gibran, tetapi juga menguntungkan para anak-anak bangsa yang akan mendaftar atau mencalonkan menjadi wakil presiden. Sebabnya, menurut Hasan Asbi, putusan ini tidak hanya digunakan pada tahun ini saja, tetapi juga bisa digunakan pada tahun-tahun selanjutnya. Berikut cuplikan dari Hasan Asbi. Gibran hari ini dikasih karpet, ya kan? 10 tahun lagi udah di atas 40 dia kan? Misalnya dia mau jadi capres, tiba-tiba dia ngelawan anak Ibu Puan yang usianya belum 40. Misalnya Gibran ya kita kan nggak tahu 10 tahun lagi di-challenge oleh Alam yang usianya belum 40 tahun. Bagaimana menurut kalian tentang putusan 90 yang dijelaskan oleh Mahfud MD? Dan bagaimana tanggapan kalian tentang putusan 90 yang juga dijelaskan oleh Hasan Asbi? Silakan tulis di kolom komentar.